Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah algoritma pemrograman. Teman-teman semua, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas berlanjutan dari pertemuan yang pertama. Sebelum masuk ke pertemuan yang kedua, sekedar reminder, materi kita adalah konsep dari algoritma pemrograman. Setelah di pertemuan pertama kita sudah memahami pengertian dasar algoritma, lalu kita sempat lintas ke bahas konsep dasar algoritma, karena kita coba lebih dalam lagi mempelajari tentang algoritma program dengan beberapa kasus. Seperti di awal, kita sudah ngebahas bahwa dalam penyelesaian algoritma atau tahap penyelesaian masalah itu terbagi menjadi 6 pilihan atau 6 teknis. Yang pertama, ketika kita punya masalah itu dicarikan model yang tepat, efektif dan efisien. Setelah ditentukan satu model, baru kita buatkan algoritmanya. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan. Algoritma ini dianalisis, setelah dinyatakan tepat guna, efektif dan efisien, lalu algoritmanya dibuatkan program. Program dianalisis sampai dengan programnya dinyatakan sempurna, lalu dieksekusi dengan mendapatkan atau menggunakan data sehingga menghasilkan hasil yang merupakan penyelesaian dari masalah. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, teman-teman semua ya. Nah, di pertemuan kemarin juga kita bahas peranan algoritma dalam program. Bahwa program komputer adalah perwujudan atau implementasi dari algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Seperti sudah kita bahas bahwa algoritma bisa diterjemahkan dalam 3 hal. Yang pertama dengan pseudocode, ya, masih ingat ya, pseudocode adalah bahasa sehari-hari yang dipahami, lalu digambarkan kemudian dengan flowchart, baru disusun dengan algoritma. Nah, algoritma ini kemudian ditranslasi menjadi bahasa pemrograman sesuai dengan bahasa pemrograman yang nanti digunakan. Bisa Java, bisa C++, bisa Visual Basic, bisa bahasa Python dan lain sebagainya. Nah, setelah decoding lalu dikompilasi dengan komputer, lalu interpretasi oleh CPU, dijalankan operasionalnya sehingga nanti terselesaikan masalahnya. Ya, dengan instruksi bahasa pemrograman yang dibuat oleh seorang programmer. Nah, jangan lupa dilanjutkan berikutnya teman-teman, harus sudah disiapkan, dipilih ya. Paling lambat di pertemuan kedua ini saya sudah mendapatkan nama-nama yang memilih kelompok proyek program yang nanti diselesaikan sampai dengan UAS. Silahkan disetorkan namanya lewat Kosma di grup WA grupnya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk pemrograman ya. Pemrograman itu adalah perancangan program, pengembangan solusi terhadap identifikasi masalah, dan menghasilkan serangkaian instruksi membangun sebuah program komputer untuk menghasilkan output. Nah, sebuah program harus dirancang secara sistematis, konsepnya IPO ya, input proses output, sebelum memulai coding. Rancangan program biasa dihasilkan dalam pembangunan algoritma nanti. Jadi, goalnya nanti kita akan buat program dengan tugas project untuk OS. Nah, ini contoh algoritma dalam bentuk program kecil, teman-teman ya. Nah, algoritma program itu biasanya terdiri atas header. Header itu kepala, ya, kepala program biasanya menjelaskan atau menerangkan program ini berfungsi untuk apa. Nah, ini contohnya. Nama programnya hitung kembali. Fungsinya menghitung uang kembali apabila input data tersebut.
Lalu dalam algoritma program, biasakan melakukan pemesanan deklarasi variabel-variabel apa saja yang mau digunakan. Nama variabelnya, misalkan ini long, sisa, tipe tipe datanya long, nama variabel sisa, nama variabelnya uang bayar, lalu total bayar. Nama variabel atau nama filenya ya. Lalu prosesnya dideskripsikan. Misalkan read, baca total bayar, lalu hitung sisa sama dengan uang bayar, minus total bayar, lalu cetak sisa. Ini semacam pseudocode yang nanti diterjemahkan ke dalam flowchart, lalu dibuat programnya. Ya, hanya teman-teman ini juga hampir sama ya. Misalnya program cetak berulang, mencetak kata sebanyak i. Nanti teman-teman bisa dicoba ya dengan program yang teman-teman kuasai ya. Saya nggak pilihkan, terserah teman-teman mau pakai bahasa program apa saja. Sekarang dunia bebas ya. Misalkan deklarasi, ya, kita pakai tipe data integer untuk variabel i misalkan. Lalu i sama dengan 0. While i lebih kecil sama dengan 5, saat i lebih kecil sama dengan 5, cetak Universitas Selatan Samosir. Jadi program ini akan mencetak ya, satu kalimat atau satu kata ya, dua kata Universitas Selatan Samosir sebanyak 5 kali. Ketika i-nya lebih kecil sama dengan 5. Jadi coba. Oke, ini pengantarnya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang algoritma akar kuadrat. Masih ingat ya? Kita review kembali. Ini baca Bill Post, di input sebut saja nilai A ini. Ya. Lalu dinyatakan nilai B adalah 0, lalu kita buatkan B sama dengan 0. Lalu nilai C sama dengan berisikan nilai B dikalikan B. Jadi C sama dengan B dikali B. Lalu ada kata jika, berarti kita gunakan decision box ya. Jika C sama dengan A, maka jika iya, B adalah akar dari nilai A. Lalu stop. Jika tidak, maka B sama dengan B ditambah 1, lalu kembali ke langkah di atasnya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya banyak lebar teman-teman semua ya. Nah, kita coba algoritmanya kemarin ya. Kita coba validasinya. Apakah flowchart ini benar menghitung akar kuadrat? Kemarin kita coba masukkan misalkan variabelnya atau isinya hanya adalah 4. Akar 4 kita tahu 2 ya. Apakah dengan flowchart ini akan terjawab akar 4 itu adalah 2? Misalkan kan gitu ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan B sama dengan 0 misalkan ya. Lalu C sama dengan B dikali 0 dikali 0 kemarin sudah kita bahas. Apakah 0 sama dengan 4 C-nya? Jika tidak, maka B sama dengan dia ke bawah, B sama dengan B ditambah 1. Algoritma itu langkah ya, jadi dipahami step by step. Lalu dia balik lagi ke atas ke langkah nomor 3, yaitu C sama dengan B dikali B. B-nya bukan lagi 0, tapi B-nya menjadi 1. C sama dengan 1 dikali 1. Lalu C menjadi 1. Apakah 1 sama dengan 4? Ternyata tidak. Berarti dia lanjut ke bawah. B-nya kemudian 1 ditambah 1. Nah, B1 tambah 1 dia balik lagi ke atas. Lalu C sama dengan 2 dikali 2. Karena B-nya sekarang menjadi 2. Nah, 2 kali 2 adalah 4. Nah, C sama dengan 4 sama dengan 4. C sama dengan C-nya 4 hanya 4. Oh, 4 sama dengan 4? Iya. Kalau iya berarti langsung ketemu. Oh, B, yaitu B berapa? 2 adalah akar dari 4. Lalu stop. Nah, sampai di sini flowchartnya sepertinya benar. Ya. Kita masukkan angka 4, lalu teman-teman pekan lalu sudah melakukan menghitung sendiri, melakukan validasi sendiri dengan angka 9. 9 berarti akarnya adalah 3. Nah, ada tugas yang teman-teman atau mahasiswa kemarin harus selesaikan ya adalah bagaimana kalau inputnya 5. Nah, ini jawaban teman-teman ya. Jika inputnya 5, dia ditambahkan satu kondisi lagi. Ya, di sini jika C lebih besar daripada A, artinya pada saat pencarian jika C-nya udah lebih besar dari yang dicari, ini jangan berjalan lagi, stop. Berarti A tidak punya akar lalu stop. Nah, silakan teman-teman nanti ya, teman-teman nanti lakukan validasi, masukkan angka-angkanya, ya, masukkan angka-angkanya, masukkan angka 5 ya, angka 5 lah, angka 6 silakan, angka 7 silakan. Lalu jawabannya dibuat rekamannya ya.
lalu diserahkan ke saya. Tabel validasi dikumpulkan nanti di Google Classroom. Ya, baik, itu yang kemarin ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya mereview yang kemarin. Bagaimana kalau kita sekarang ada kasus buat algoritma untuk mencetak bil pos yang diinput adalah genap atau ganjil. Jadi kalau kita masukkan angka 2, 2 itu ganjil atau genap? 2 itu genap. Kalau kita masukkan angka 3, 3 itu apa? Ganjil. Nah, masalahnya komputer kan nggak tahu. Nah, bagaimana kita membuat program, bagaimana kita membuat algoritma supaya pada saat yang diinput angka itu komputer akan merespon ya bahwa ini adalah genap atau ganjil. Oke, kita siapkan start misalnya. Lalu habis start apa? Input A, bilangan bulat positif. Misalkan A yang kita input adalah 4 misalkan atau 9 bebas lah ya. Lalu kita buat definisi bilangan bulat genap itu apa sih? Genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, berarti jika A habis dibagi 2, maka A bilangan genap. Jadi kalau kita masukkan 4, 4 bagi 2 habis, berarti angka genap. Nah, jika tidak habis dibagi 2, maka dia ganjil. Misalkan 3, 3 bagi 2 kan sisa 1, berarti 3 adalah ganjil. Nah, ini bisa berkodnya. Dipelajari lagi ya, nah, dipahami lagi. Nah, sekarang bagaimana flowchartnya? Kita mulai start, mulai. Lalu kita masukkan input A. Let's say, silakan A-nya berapa saja. Lalu di sini habis dibagi itu bahasa komputernya adalah div atau divided. Ya. Jika A divided sama dengan 0, jika A dibagi 2 sisa 0, divided itu habis dibagi 2. Ya, A divided sama dengan 0, maka jika iya berarti dia dicetak bilangan genap. Jika tidak, maka dia dicetak bilangan ganjil. Lalu top. Nah, oke ya. Nah, tugas yang kedua buat teman-teman yang kelas hybrid. Coba buatkan saya tabel validasinya. Lalu dikumpulkan. Melatih Anda untuk melakukan instruksi step by step algoritma. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk materi pekan ini. Konsep algoritma. Nah, konsep algoritma dalam penentuan variabel itu ada 2, kawan-kawan semua. Yang pertama namanya algoritma variabel peubah. Peubah ya, bukan berubah. Adalah variabel yang nilainya bukan konstanta. Artinya selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi variabel terkini. Sintaksnya, bahasa programnya P sama dengan key. Algoritmanya P tanda panah ke dalam key. Bahasa Indonesianya nilai P diberi harga nilai key. Ya, jadi P sama dengan key itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah P diberi harga key. Artinya nilai P akan sama dengan nilai key dan nilai key tetap. Nih, ya. P diberi harga key, artinya berapapun nilai P akan berubah menjadi nilai key. Karena P diberi harga key. Sementara nilai key ya tetap dengan nilainya sendiri. Nggak ganti P, nggak. Ya. Oke, nanti kita coba latihan. Dan kedua adalah algoritma pertukaran. Fungsinya mempertukarkan masing-masing isi variabel sedemikian sehingga nilai dari tiap variabel tertukar atau bertukar atau berubah. Nah, dipahami banget definisinya. Ya, oke, kita langsung contohnya misalkan ya. Diketahui P sama dengan 0, Q sama dengan 5, dan R sama dengan 10. Diberikan algoritma P sama dengan Q, Q sama dengan R, maka nilai PQR berapa? Ayo kerjakan. Nah, P sama dengan 0, Q sama dengan 5, R sama dengan 10. Ketika diberikan algoritma P sama dengan Q, berarti P diberi harga Q. P yang tadinya 0 akan berubah menjadi Q, berarti P adalah 5. Q diberi harga R, berarti Q yang tadinya 5 diberi harga R 10. Berarti Q menjadi 10. Lalu R-nya bagaimana? R-nya tetap. Karena di sini tidak ada algoritma untuk merubah nilai R.
Berarti nilai P, Q, dan R berapa? 5, 10, 10. Paham? Oke, lanjut soal nomor 2. Nanti kerjakan ya. Dikumpulkan. Yang kedua, P sama dengan 10, P sama dengan P ditambah 1, dan Q sama dengan P. Algoritmanya. Pertanyaan, berapa nilai P dan Q? Oke, kita coba jalankan. Silakan gunakan tabel validasi ya teman-teman ya. Paling enak pakai tabel validasi. Agak sulit menggambarkannya di sini ya. Kalau pakai whiteboard yang virtual gini ya. P sama dengan 10, berarti P sama dengan P ditambah 1. Berarti P sama dengan 10 ditambah 1. Berarti P berapa? P adalah 11 karena ditambah 1. Dan Q sama dengan P. Berarti Q diberi harga P. Berapa nilai P dan Q sekarang? P 11, Q juga 11. Kok P-nya 11? Kan P-nya sudah ditambah 1. Nah, Q-nya kok 11? Karena Q diberi harga P yang baru. Berarti P dan Q nilainya sama-sama 11. Nomor 3, diketahui 3 variabel pengubah P, Q, dan R. Agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R, maka algoritmanya dapat ditulis bagaimana caranya? Ya, tadi P sama ya. Q ditaruh di P, berarti P sama dengan Q sama dengan R sama dengan P. Nah, oke, hanya permainan penggunaan kata-kata di variabel. Tapi harus dipahami ya. Yang keempat, diketahui dua pengubah K sama dengan 10 dan L sama dengan 20. Buatkan algoritma untuk nukar isi. Silakan. Coba dijawab ya. K-nya 10, L-nya 20. Bagaimana caranya supaya K jadi 20, L jadi 10? Ditunggu jawabannya. Oke, soal berikutnya nomor 5. Oke. Jadi nomor 6 juga, nomor 7 juga, lalu nomor 8 dan nomor 9. Oke, ya. Silakan dicoba di rumah dan dikumpulkan. Dikumpulkan, iyalah dalam bentuk video resume Anda jelaskan. Anda boleh pakai whiteboard, Anda pakai kertas, Anda jalankan ya. Nanti akan kita evaluasi. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, ini nomor 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 soal ya. Cukup banyak. Kenapa? Karena kita atau saya sedang memberikan fondasi dasar pemahaman tentang algoritma. Ya, bagaimana teman-teman memahami langkah per langkah ketika kita sedang menyusun variabel pengubah atau variabel pertukaran. Baik, lanjut. Nah, ini contoh ya analisis kasus nih misalkan ya. Setelah tadi kasus algoritma, kita kembali lagi ke kasus analisa. Ada sekumpulan lidi yang berjumlah 12 akan membentuk kotak seperti di bawah. Tugas Anda pindahkan 2 buah lidi tersebut agar dapat membentuk 4 buah kotak. Silakan dipikirkan dan dijawab. Nah, ini gimana caranya? Ini dengan hanya memindahkan 2 buah lidi jadi seperti ini. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 2. Penugasan lagi. Ada 3 batang lidi di bawah ini. Bagaimana caranya membentuk angka 6? Nah, ini tanpa mematahkannya. Silakan. Yang bertiga juga demikian. Budi tidak pernah membolos dalam kelasnya. Tetapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun. Kerjanya hanya bicara. Dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Pertanyaannya, kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari pihak sekolah? Nah, menurut Anda jawabannya apa? Oke, nah, lanjut teman-teman. Nah, nomor 5. Algoritma untuk menukar isi bejana. Misalkan ini ada bejana A, ini ada bejana B. Bagaimana bejana A yang warnanya merah ditukar dengan isi yang warna B? Cara menukarnya bagaimana ini? A merah, B biru menjadi A biru, B merah. Sama dengan algoritma pertukaran yang sebelumnya ya. Silakan
dipikirkan. Ini udah saya kasih jawabannya ya. Pakai bejana kosong. Nah, pakai bejana kosong. Nah, yang belum saya sebutkan adalah bagaimana proses pertukarannya. Silakan dianalisis, dibuatkan langkah-langkahnya. Baik, yang berikutnya. Nah, tugas berikutnya adalah ini ada sedikit games ya. Ada sedikit games. Nanti teman-teman bisa melakukannya dengan melakukan klik pada link yang ada di slide ini ya. Seorang petani bepergian mau memindahkan ini. Ini ada rumput, ada domba, ada serigala. Bagaimana caranya memindahkan rumput, domba, dan serigala dari daratan satu ke daratan sebelahnya. Di mana perahunya hanya bisa membawa satu. Sementara kalau dibawanya salah, misalkan kita bawa rumput, berarti dombanya nanti dimakan sama serigala. Kalau kita bawa serigala, berarti dombanya nanti akan makan rumput. Nah, gimana caranya? Ya. Ini ada domba, serigala, atau anjing sama ya, tolong dipikirkan. Dijawab juga. Oke, yang keenam. Ini bagaimana cara menyeberangkan tiga rahib ya. Dia ada tiga ya. Tiga ustadz lah ya. Akan menyeberang ke seberang. Sementara di sini ada tiga kanibal. Gimana caranya solusinya supaya dia bisa nyebrang ke sana? Kita coba sebentar ya, mudah-mudahan waktunya terpenuhi ya. Saya coba klik di sini. Eh, Kita coba mana ya? Oke, mudah-mudahan tampil ya. Oke, sebentar play. Saya terlihat ya. Oke, saya besarkan dulu. Mana ya? Baik, 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 baik. Nah, ini saya stop share. Coba saya share dulu. Mana gambarnya tadi ya? Oke, nih. Oke, nah. Ini contohnya teman-teman. Nah, misalkan kita akan menyeberangkan dia ya. Play. Misalkan. Nah, mana yang harus diseberangkan? Saya pilih, dia duluan. Oh, ini dua duluan diseberang. Ada catatan ya, kalau jumlahnya lebih kecil maka dia akan dimakan. Oke, kita bawa. Makan, gagal. Pikirkan. Bagaimana kalau yang ini? Itu dibawa. Oke, kita bawa yang kanin. Kita sini. Tuh, perahunya siapa yang bawa? Wah, lagi. Oke, kita bawa. Pokoknya kita bawa ya. Oke, yang ini kita bawa. Nah, kita bawa sini. Kita ayo. Nah, bingung ini saya. Satu ini satu. Oke, gitu. Supaya tidak salah. Kalau kita bawa yang ini akan berkurang. Ini jangan salah. Kita bawa yang ini. Kalau kita bawa yang ke sini nanti dibawa ke sana. Berarti ini jumlahnya berkurang. Berarti ini kita bawa. Mudah-mudahan jawab nih. Oke. Kita bawa. Lalu apa yang harus kita? Mungkin kita bawa yang satu. Oh, betulkah ini? Silakan teman-teman selesaikan kasusnya ya. Selesaikan kasusnya supaya nanti sebentar saya matikan dulu ya. Oke, web. Oke, nanti diselesaikan kasusnya ya. Nah, silakan diklik linknya nanti ya. Oke, lanjut. Apalagi soal yang akan dilatihkan buat mahasiswa untuk memperkuat logika algoritmanya. Nomor 7, berapa banyak garis seluruh titik yang ada di bawah ini dengan syarat bahwa membuat garis tersebut tidak boleh terputus. Silakan dipikirkan. Nah, ya.
berapa banyaknya garis minimal untuk menutup seluruh titik yang ada di bawah ini dengan syarat untuk membuat garis tersebut tidak boleh terputus. Nomor A, nomor B, nomor C, dan nomor D. Silahkan dipilih. Dan yang terakhir, nah ini. Yang ini juga game, silahkan teman-teman klik nanti linknya bagaimana menyeberangkan 1, 2, 3, 4, 5 orang ini ke seberang. Dengan rule of the game-nya seperti ini. Nah, oke. Silahkan dipikirkan teman-teman ya. Lalu diselesaikan, dikumpulkan dalam bentuk video boleh atau dalam bentuk Anda buat sketsanya silahkan ya. Jangan lupa selain tugas yang tadi Anda juga harus membuat pseudocode flowchart ya, menghasilkan 1 liter air dengan menggunakan tabung dengan gas ukuran 3 liter. Dibuat di kertas folio ya. Lalu nanti difoto, diupload di IG, bukan di IG ya, di LinkedIn-nya masing-masing. Ya, terus jangan lupa tadi buatkan flowchart untuk game petani ya, game petani tadi yang sudah digambarkan, game petani tadi, domba, anjing dan rumput, lalu game 3 orang rahib tadi, gimana caranya? Lalu buat flowchart, diketahui P0, Q5, R10, diberikan algoritma demikian, berapa? Nah, bagaimana flowchartnya ini? Ya, A, B, C, D. Ya, dibuatlah flowchart untuk ini semua. Oke ya. Lalu jangan lupa berikutnya buka ebook ya. Silakan Anda buka ebook latihan di link yang sudah saya ada. Ebook latihan algoritma. Buka halaman 9 lalu selesaikan tugasnya. Lalu berikutnya instalasi laptop atau PC Anda sesuai dengan petunjuk yang ada di modul ya. Instalasi. Ya pakai Python ya. Lalu lakukan praktek sesuai petunjuk ebook dimulai dari halaman 18 sampai dengan 21. Hasilnya dikumpulkan di Google Classroom, dicetak. Ya, nggak usah dibawa ke kelas ya, kalau ini kelas yang offline. Anda cukup kirimkan, difoto hasilnya. Baik, itu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham, diulang-ulang saja videonya. Dan kalau kurang paham, silakan berkonsultasi lewat WA Group yang sudah disiapkan. Terima kasih untuk semuanya. Salam semangat. Informatika luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.